Pernahkah kamu sadar bahwa cara kamu berpikir hari ini tidak sepenuhnya milikmu? Kalimat yang kamu pilih, pendapat yang kamu pegang, bahkan cara kamu menilai orang lain, semuanya dibentuk oleh lingkungan tempat kamu tumbuh. Sejak lahir, manusia belajar berpikir dengan cara meniru. Otak kita seperti spons yang menyerap kata, perilaku, dan nilai dari sekeliling. Dari keluarga, budaya, sekolah, teman, hingga media digital, semuanya memberi warna pada pikiran kita. Dalam ilmu psikologi dan filsafat berpikir, ini disebut lingkungan kognitif, yaitu seluruh faktor sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan menilai dunia. Bayangkan otak seperti taman. Lingkungan adalah tanahnya, dan pengalaman adalah air yang menyirami binih-binih pikiran. Kalau tanahnya subur, pikiran tumbuh sehat. Tapi kalau tanahnya gersang atau airnya beracun, maka pikiran pun bisa tumbuh bengkok. Lingkungan sosial juga membentuk cara kita menggunakan akal. Dalam masyarakat yang terbuka terhadap dialog, manusia belajar berpikir kritis. Tapi dalam masyarakat yang membungkam perbedaan, berpikir menjadi pasif. Orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi sekadar mengulang pendapat mayoritas. Kita bisa lihat contohnya hari ini. Di dunia yang penuh dengan media sosial, banyak orang lebih cepat membagikan opini daripada mencari makna. Kita lebih suka ikut arus daripada menyelam ke dasarnya. Padahal berpikir itu seperti berenang di sungai arus deras. Kalau kamu tidak belajar mengendalikan arah, kamu akan hanyut oleh arus orang banyak. Dalam pandangan antropologi kebudayaan, berpikir tidak pernah berdiri sendiri. Setiap bangsa memiliki pola pikir kolektif, cara bersama dalam menafsirkan realitas. Orang Timur cenderung berpikir kontekstual dan spiritual, sedangkan budaya Barat lebih analitis dan individual. Tidak ada yang lebih unggul, tapi perbedaan itu menentukan bagaimana kita memahami kebenaran, moral, dan ilmu. Islam mengajarkan keseimbangan, akal yang bekerja, tapi juga hati yang hidup. Karena kebenaran bukan hanya soal logika, tapi juga soal nurani yang bersih. Menariknya, para ahli psikologi sosial menemukan bahwa pikiran manusia berkembang ketika berinteraksi. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dialog dan kasih akan memiliki kemampuan berpikir reflektif dan empatik yang lebih tinggi. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan atau kekerasan cenderung membentuk cara berpikir defensif dan tertutup. Oleh karena itu, berpikir sehat tidak bisa tumbuh dalam ruang kosong. Ia perlu udara kebebasan, air kasih sayang, dan cahaya nilai-nilai yang benar. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, karena hikmah tidak bisa lahir tanpa suasana berpikir yang damai. Lingkungan juga membentuk budaya berpikir masyarakat. Jika lingkungan menghargai ilmu, masyarakatnya akan haus pengetahuan. Tapi kalau yang diagungkan hanyalah materi dan status, pikiran pun akan sempit. Sibuk mengejar hasil, bukan kebenaran. Lihatlah bagaimana peradaban Islam dulu tumbuh. Bukan hanya karena kitab dan ilmu, tapi karena budaya berpikir yang hidup. Perpustakaan, majelis ilmu, perdebatan, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Itulah lingkungan intelektual, sebuah ekosistem di mana berpikir adalah gaya hidup. Jadi, lingkungan bukan sekadar tempat kita hidup. Ia adalah cermin yang membentuk cara kita memandang dunia. Kalau lingkungannya jujur, pikiranmu akan jernih. Kalau lingkungannya kotor, pikiranmu pun mudah keruh. Dan karena itulah, orang bijak selalu menjaga lingkungannya, karena mereka tahu pikiran yang bersih lahir dari kehidupan yang bersih pula. Maka tugas kita bukan hanya berpikir, tapi juga menciptakan lingkungan yang menumbuhkan pikiran.
Islam akan menjadi hebat dan maju jika lingkungan umat Islam kembali dalam kebudayaan berpikir. Karena sejatinya, pikiran yang hebat lahir dari tempat yang sehat. Lingkungan membentuk cara berpikir, dan cara berpikir membentuk arah peradaban. Kalau kamu merasa video ini membuat kamu berpikir tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi dirimu, jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Kekuatan berpikir dalam membentuk kepribadian dan peradaban.